Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah majelis at-taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sebagaimana kita tahu merupakan bulan yang sangat istimewa. Bulan yang melatih seseorang untuk bisa semakin mengendalikan hawa nafsunya. Di antara yang harus kita kendalikan di bulan Ramadan ini, yaitu kita harus memunculkan sifat hilim, sifat bijak pada diri kita. Apa itu hilim? Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Sa'd bin Hafid beliau menyatakan bahwa al-hilim, hilim adalah malakun nafsi indal ghadab, yaitu mampu mengendalikan nafsu dan jiwanya saat dia marah. Terlebih ini kita berada di bulan Ramadan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita dapatin, apapun sikap buruk orang lain, sikap tindak indah orang lain kepada kita, mungkin orang lain tidak menghargai kita, mungkin orang lain tidak menghormati kita, mungkin saudara kita tidak memberikan sesuatu kepada kita, sesuatu yang baik. Mungkin tetangga kita selalu menyakiti hati kita. Mungkin teman-teman kita baik secara langsung tak langsung menyakiti hati kita, ucapannya dan sebagainya. Hendaknya tahan amarah kita, tahan emosi kita. Karena itu merupakan sifat yang paling baik yang diajarkan oleh Rasulullah, yang disebut sifat hilim, mampu menahan amarah ataupun emosi. Sabda Rasul mengatakan, kalau ada orang itu maki-maki kamu, ada orang nyaci-nyaci kamu, ada orang mengucapkan kata-kata kotor sama kamu, maka hendaknya engkau jawab, ini soib, maaf, saya lagi berpuasa, kata Rasulullah SAW. Jangan ladenin, jangan tanggepin, langsung ataupun tak langsung. Apa itu langsung? Berhadapan dengan kita. Apa tak langsung? Mungkin melalui tulisan, SMS, dan lain sebagainya. Sabar, karena Ramadan merupakan adalah bulan untuk bersabar. Sedangkan balasan sabar adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu saat sahabat Rasulullah SAW menemui beliau. Ausini ya Rasulullah, kata sahabat, ya Rasulullah berikan saya wasiat, berikan saya nasihat. Maka Rasulullah hanya mengatakan, la taghdab, kamu jangan marah. Jangan mudah emosi, jangan mudah tersinggungan, kata Rasulullah. Ulang ini sahabat. Di tengah perjalanan boleh lagi, nggak puas karena begitu pendek wasiat Rasulullah. Ya Rasulullah, ausini, wahai Nabi Muhammad, berikan saya wasiat, berikan saya nasihat ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? La taghdab, kamu jangan marah, kamu jangan emosi. Selesai. Balik ini sahabat. Masih nggak puas, nemuin lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya dia berbicara kepada Rasul meminta nasihat. Ya Rasulullah, ausini, wahai Nabi Muhammad, tolong berikan saya wasiat, berikan saya nasihat. Rasul langsung menjawab, wahai alam tafqahu ma aqulu laka la taghdab, apa kamu nggak paham? Apa kamu nggak ngerti terhadap nasihat saya, wasiat saya? Hendaknya kamu la taghdab, jangan mudah marah, jangan mudah emosi, jangan mudah tersinggungan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kalau ada sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak baik, urusan pribadi kita, maka maafkanlah kesalahan orang lain. Tapi kalau sudah urusan agama, itu lain ceritanya. Timbul pertanyaan, apakah kita tidak boleh marah? Oh, harus marah. Imam Syafi'i menyatakan, man ustudghiba falam taghdab fahuwa himar. Orang kalau dibuat marah nggak marah, itu keledai itu orang, kata Imam Syafi'i. Tapi kita
yang diajarkan harus bisa mengendalikan amarah dan emosi. Jamaah jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertamu ke rumah Sayyidina Aisyah anak beliau, bertamu ke rumah Sayyidina Fatimah anak beliau. Ketika masuk, Sayyidina Fatimah mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku, sesungguhnya saya bersama keluarga sudah 3 hari nggak makan." Ngadu Sayyidina Fatimah kepada Rasulullah SAW. Maka saat itu Rasulullah SAW langsung membuka daripada perutnya yang saat itu diganjel dengan batu, selain mengatakan, "Wahai putriku, kalau seandainya engkau dan keluargamu 3 hari belum makan, ini ayahmu sudah 4 hari tidak makan." Kata Rasulullah, "Aduh kasihan," kata Rasulullah, "cucuku Hasan dan Husain," kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah Sayyidina Fatimah, berjalan hingga sampai tapal batas kota Madinah. Pas saat itu beliau Rasulullah SAW bertemu orang lagi memberikan minum kepada binatang ternaknya. Kemudian Rasulullah SAW ngomong nih sama orang punya ternak, "Wahai fulan, bolehkah saya memberikan minum kepada ternakmu, hewanmu ini, dengan syarat bahwa saya mau digaji," bahasa kitanya ini, "1 ember 3 kurma." Maka apa jawaban Rasulullah? "Oh silahkan." Kemudian Rasulullah SAW menimbah. Timbangan yang pertama diberikan kepada binatang ternaknya, hewannya, dikasih 3 kurma dan dimakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Alhamdulillah, ini makanan yang pertama kali masuk ke dalam perutku yang selama 4 hari saya belum makan," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah terus menimbah hingga saat timbaan yang ke-9 ini talinya putus. Melihat seperti ini, maka ini orang langsung marah dan mendekati Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan? Rasulullah dimaki-maki, Rasulullah dicaci, Rasulullah dikata-katain buruk, Rasulullah diludah, ditampar oleh orang tersebut. Tapi subhanallah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab, Rasulullah tidak membalas, Rasulullah tidak berubah rupanya sama sekali. Coba bayangkan bagaimana kalau kita seperti ini. Kalau kita dipermalukan orang bagaimana? Ada orang ngomong kasar sama kita bagaimana? Kalau ada orang ngomong tidak baik sama kita bagaimana? Yang hanya menjawab hanya keimanan kita. Kalau iman kita baik, kalau iman kita kuat, pasti kita akan menjawabnya dengan baik. Tapi kalau iman kita lemah, kita akan membalasnya semisalnya atau bahkan lebih. Makanya pembicaraan itu oleh Rasulullah dikaitkan dengan keimanan seseorang. Sebagaimana Rasulullah akan dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, hendaknya berbicara yang baik-baik. Kalau nggak bisa berbicara yang baik, hendaknya dia diam. Contohkan oleh Rasulullah. Tak komentar, tak jawab Rasulullah SAW. Akhirnya itu timbah dengan kemujizatnya diambil dengan tangannya Rasulullah. Kemudian diberikan kepada orang tersebut. Dan Rasulullah pergi pulang ke kota Madinah. Melihat seperti itu, maka orang tadi ketakutan. Akhirnya dia potong tangan yang nampar tadi dengan tangan saya sendiri hingga dia terpingsan. Ketika dia pingsan, ada orang rombongan dagang berjalan disiram, akhirnya dia terbangun. Ketika terbangun ditanya. Ketika ditanya dia jelaskan sebab tangannya dipotong. Akhirnya dia, orang yang tangannya terpotong tadi, bawa tangannya ke kota Madinah. Sambil cari informasi mana orang yang namanya Muhammad yang ngaku-ngaku jadi nabi. Akhirnya dikasih tahu, pas sampai di depan rumah Rasulullah SAW, ya namanya orang Badui, pedalaman kan jarang yang namanya ngucapin salam, tahu-tahu langsung keceplas-ceplos. Ini kan orang tipe orang Badui seperti itu. Rasulullah ini orang langsung berbicara, "Muhammad, Muhammad, engkau keluar dari Muhammad, engkau keluar dari Muhammad." Langsung memanggil dengan nama Rasulullah SAW, Muhammad. Akhirnya Rasulullah bilang sama Fatimah, "Fatimah coba lihat, keluar ada siapa?" Karena Sayyidah Fatimah keluar dan lihat ternyata orang bawa tangan terpotong.
Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika keluar, ini orang berbicara, "Wahai Muhammad, saya ini motong tangan karena saya takut saya dapat dilaknat. Jangan-jangan kamu ini orang yang ngaku yang betul-betul selama ini dikatakan orang adalah orang yang ngaku-ngaku nabi. Kalau memang ke seorang nabi, wahai Muhammad, tolong kembalikan tanganku seperti sedia kala." Akhirnya Rasulullah SAW mengambil tangan tersebut dan ditempelkan di tangannya, diusapkan hingga kembali sedia kala. Akhirnya ini orang mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Nah, inilah pribadi Rasulullah tidak pernah marah. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya, siapa saja yang dia mampu melampiaskan amarahnya, siapa saja yang mampu melampiaskan emosinya, tetapi dia tahan, dia tidak lampiaskan, maka kata Rasulullah, ini orang akan diberi nikmatnya, manisnya iman di dalam hatinya, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini bulan Ramadan, ayo olah emosi kita, olah daripada marah kita, jangan mudah tersinggungan. Jaga lidah, jangan banyak komentar, jangan banyak ngomong. Yang namanya manusia, kalau bicara, ya kalau bicaranya baik, beruntung. Kalau bicaranya buruk, celaka dia. Begitu juga dia diam. Diamnya kalau dia diamnya dari keburukan, dapat pahala. Kalau diamnya daripada kebaikan, ya dapat pahala. Kalau diamnya dari sebuah kemaksiatan, ya dapat pahala. Kalau diam dari kebaikan, justru mendapatkan dosa. Naudzubillah, naudzubillah. Oleh karena itu, hai masyarul muslimin muslimat, jamaah Majelis Taqwa yang dimuliakan Allah, ayo bulan Ramadan menjadi bulan untuk mendidik kita bersikap bijak, tidak mudah emosi, tidak mudah marah, dan tidak mudah tersinggungan. Apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semoga dibalas oleh Allah, semoga diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hada ma aqulu lakum, usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.